Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Deddy Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baiklah teman-teman, ya ini saya emang nggak pernah pakai tripod sih, nggak pernah pakai tripod, ya selalu dipegangin kayak gini ya, karena ya saya cuma ingin memulai aja dulu, ya memulai aja dulu, karena nggak mau terlalu ribet intinya, nggak mau terlalu ribet, ataupun ya saya mencontohkan kepada teman-teman ataupun yang menemukan channel ini, ya, untuk menjadi seorang youtuber itu tidak harus teman-teman itu nunggu peralatan lengkap, ya. Itu dibuang lah, dibuang pemikiran-pemikiran kayak gitu, ya. Teman-teman mau nge-YouTube, mau memulai nge-YouTube itu nunggu dulu. Nunggu pintar ngedit, nunggu kebeli laptop, nunggu HP-nya bagus biar kameranya terang, nunggu punya tripod, pokoknya serba pengennya itu mewah, ya. Ya sebagai pemula, kalaupun teman-teman memulai semua itu udah dengan wah gitu ya, peralatan-peralatan yang udah bagus-bagus, itu juga ya belum tentu buat video teman-teman juga bakalan banyak yang menonton juga, ya. Jadi untuk sebagai pemula ini ya jangan dulu lah, saya sarankan jangan dulu untuk memakai barang-barang yang emang teman-teman itu belum bisa membeli gitu, ya. Kalaupun teman-teman mempunyai duit banyak, berasal dari keluarga yang mapan, ya nggak masalah teman-teman mau beli peralatan-peralatan ya untuk nge-YouTube, untuk bikin konten, itu nggak masalah sama sekali, ya. Tetapi itu semua dengan teman-teman udah mempunyai banyak peralatan, ya, peralatan untuk konten, itu semua tidak mendukung teman-teman bahwasannya hasil dari video yang didapatkan itu ya nggak menjamin buat banyak penonton juga, ya. Jadi cukuplah pengalaman semuanya dulu, ya. Pengalaman saya dulu, saya pernah dari dulu itu ya, dari dulu ingin memulai di YouTube ini, tetapi terlalu banyak mikir, akhirnya baru sekarang gitu ya, baru sekarang membuat video, mengupload video gitu kan, sharing, bisa memotivasi teman-teman gitu ya. Tapi kalaupun kita pikir-pikir lagi, ya, kalaupun kita pikir-pikir lagi nih, kenapa kita tuh nggak memulai dari dulu, ya? Kenapa kita tuh nggak memulai itu dari dulu? Kalaupun kita udah memulai dari dulu, ya mungkin sampai sekarang channel kita tuh udah berkembang, bahkan ya bisa-bisa kita tuh udah mendapatkan penghasilan, ataupun penghasilan udah gede lah gitu ya, kalaupun kita dari dulu udah membangun channel YouTube. Nah, tetapi yang kita lakukan dulu tuh kenapa? Kita selalu menonton tutorial-tutorial yang profesional, yang ahli editing, yang ahli dalam pengambilan gambar, pokoknya semuanya tuh terlihat wah gitu ya, sehingga membuat kita tuh minder, dalam perasaan kita, ya, dalam perasaan kita tuh, dalam pikiran kita lah, wah rasanya gue tuh nggak bisa membuat konten begini, gue nggak bisa lah, nggak mungkin menjadi seorang youtuber, sementara gue nggak bisa nih membeli peralatan seperti mereka, yang peralatannya tuh yang cukup, terus gambarnya juga, videonya juga terang. Nah di situ teman-teman, jadi kalaupun kita membandingkan video kita dibandingkan ke channel youtuber-youtuber yang udah sukses, itu jauh, ya. Jangan bandingkan teman-teman itu ke orang lain gitu ya. Tapi kalaupun kita menjadikan youtuber besar itu menjadi motivasi buat kita, yaitu boleh-boleh aja. Tetapi kalaupun teman-teman membandingkan video teman-teman itu sama youtuber-youtuber besar, yaitu bikin teman-teman itu nanti down, ya, yang ada minder, ya. Jadi jangan pernah membandingkan apapun hasil teman-teman itu membandingkan ke youtuber-youtuber besar, ya. Jadikan patokan besar, bahwasannya kita juga harus mampu, ya. Karena apa?
karena mereka juga sama seperti kita, memulai dari 0 subscriber, mulai dari nggak ada penonton. Ya mereka membangun channelnya sampai saat sekarang, sampai mempunyai hasilnya. Ya kita nggak tahu proses awal mereka, ya proses awal mereka dari 0 sampai sekarang gajinya ratusan juta. Itu kan kita nggak tahu proses dari awalnya. Yang kita tahu adalah hasil dari sekarang. Nah itulah, karena nggak ada teman-teman, nggak ada orang itu yang sukses tanpa perjuangan, itu nggak ada ya, karena semuanya itu butuh proses ya. Ketika video kita sepi ya, itulah proses namanya, proses untuk biar kita tuh belajar lagi ya, belajar lagi dalam membuat video, tetap selalu konsisten, sedikit demi sedikit ya kita perbaiki, mulai dari thumbnail, judul, dan semuanya gitu ya, kita perbaiki berlahan-lahan gitu kan. Nggak semuanya itu harus sekaligus channel kita tuh bagus ya, semuanya itu bertahan ya, bertahap. Jangan terlalu minder sama orang lain ya, tetap percaya diri bahwasannya bahwa kita juga bakalan bisa, kita mampu nih ya. Jadi jangan, buat teman-teman jangan pernah minder. Apapun hasil dari teman-teman, kalaupun masih tetap nggak bisa edit ya teman-teman, jangan dipersulit ya. Ingat, jangan persulit diri sendiri. Kalaupun ngerasa tidak bisa ngedit ya ngapain ya, yang penting di suatu video kita itu ada isi yang bermanfaat buat orang lain, berupa edukasi ya, memotivasi teman-teman yang lain ya, itu udah lebih dari cukup ya. Jangan teman-teman cuma membuat video ataupun yang tanpa narasi ya. Jadi kalaupun yang tanpa narasi ya orang juga kan bingung ya. Coba teman-teman sendiri, ketika teman-teman melihat video yang tanpa narasi, tanpa penjelasan di situ kan teman-teman juga bingung ya, ini video lagi ngebahas apa gitu kan. Teman-teman juga pasti bakalan bingung di situ ya. Usahakan dalam pembikinan video itu ya, meskipun teman-teman tidak berbicara langsung ya nggak masalah sih ya, kalaupun di layarnya tuh diedit ada teksnya lah gitu ya. Jadi biar orang-orang yang menonton juga paham nih teman-teman ini lagi ngebahas apa gitu kan ya. Jangan teman-teman membuat video itu tanpa udah nggak ada narasi, nggak ada penjelasan di situ juga kan, buat bingung yang nonton juga ya. Intinya ayolah kita sama-sama belajar. Ayolah yang masih malas-malasan, mulailah dari sekarang. Nggak ada yang terlambat, itu nggak ada sama sekali ya. Ketika teman-teman udah memulai, teman-teman itu udah hebat, udah keren ya. Pokoknya tetap selalu semangat, tetap selalu bikin konten, jangan pernah malas-malasan, tetap selalu belajar boleh dimanapun. Yang penting teman-teman bisa memadukan ke channel teman-teman ya. Enak ya kalaupun udah sukses ya kan, pasti semuanya juga orang itu pengen sukses ya. Teman-teman bisa kemana, kalaupun ada konser kayak sekarang kan yang lagi viral, konser Blackpink gitu ya, teman-teman bisa, kalaupun ada uang itu bisa semuanya ya, bisa menyaksikan langsung. Tapi kan kalaupun perekonomian kita itu terbatas ya, jangankan mau lihat konser yang gede kayak Blackpink kayak gitu, kita mau ngeliat dangdut yang nggak jauh dari rumah juga kan pasti mikir 2 kali. Di tempat dangdut itu kita mau pasti nggak bakalan cuma ngeliat doang, pasti mau jajan apa itu. Tapi kalaupun kita cukup, kalaupun perekonomian kita juga adalah gitu kan, itu pasti bakalan ketika ada teman-teman ingin membahagiakan diri itu pasti ada ya, pasti nggak mikir 2 kali. Tapi kalaupun kita perekonomian kita juga sulit gitu ya, mau kemana-mana juga pasti mikir 2 kali ya, daripada buat jalan-jalan lah, mendingan buat beli yang lain gitu kan, pasti mikir 2 kali kayak gitu. Nah itulah ya, sama-sama namanya juga kita tuh usaha gitu ya, usaha, berdoa, ibadah ya.
Semoga apapun yang kita kerjakan, kalaupun kita diiringi sama ibadah, meminta sama Allah, itu nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi cuma sekedar di YouTube ya, kalaupun kita udah tekun ibadah meminta sama Allah, ya insya Allah nggak ada yang nggak mungkin, semuanya juga dikabulkan sama Allah. Tergantung cara kita itu mendekatkan diri kepada Allah ya, bukan mengajari, bukan kayak gimana ya, cuma sesama sesama manusia, sesama muslim gitu kan. Kita tuh cuma mengingatkan ya, semoga diterima kepada teman-teman apa yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman yang lagi malas-malasan. Ayolah semangat dalam membangun channelnya, apalagi sekarang gitu ya, mencari kerjaan itu susah, nggak mudah ya. Nggak mudahnya tuh kayak gimana, di Tangerang aja itu mau kerja di pabrik, mau mendapatkan gaji UMR itu udah pakai duit udah pakai duit ya. Untuk mendapatkan gaji UMR itu udah harus nyogok dulu, harus punya duit 4.500.000, 5 juta, bahkan ada yang bisa lebih di situ ya. Begitulah sulitnya mencari kerjaan di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri gitu ya, sulit ya, karena banyaklah saudara-saudara kita yang kerja di luar gitu kan, di luar negeri, ada yang di Hong Kong, Malaysia, dan di Jepang, dan dimanapun itu pasti banyak saudara-saudara kita yang di sana ya. Mereka adalah orang-orang yang hebat ya, bagi saya itu orang-orang yang hebat ya. Kita aja pribadi yang di sini yaitu udah nggak mungkin sekuat mereka gitu ya. 2-3 tahun baru bisa pulang ketemu keluarga ya. Saya pribadi juga ya itu belum tentu, kayaknya nggak siap lah, nggak sekuat mereka lah ya. Artinya buat teman-teman yang kerja di luar ya, yang kerja di luar negeri, tetap selalu sehat, tetap selalu semangat. Ingat, ada keluarga di kampung yang harus kalian banggakan, yang harus kalian cukupi ya. Nah teman-teman, mungkin segitu aja. Semoga ini bisa jadiin pelajaran buat teman-teman. Tetap selalu berkarya, sehat-sehat selalu, tetap selalu belajar dimanapun. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga.